Kadang, hidup membawa kita pada jalan yang tak terduga. Ini adalah kisah nyata tentang seorang pemuda pendiam dan pintar yang hidup di kota kecil. Penuh perjuangan, mimpi, dan cinta yang melampaui batas-batas moral. Sebuah hubungan terlarang yang berujung pada keputusan besar yang mengubah hidup mereka selamanya. Namun, dari semua kontroversi dan cobaan yang mereka hadapi, ada pesan moral yang ingin kami sampaikan. Hidup adalah tentang memilih, bertanggung jawab atas setiap tindakan, dan mencari makna sejati dari kebahagiaan. Sebelum kita melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif, penuh emosi, dan pelajaran hidup. Saksikan hingga akhir, karena cerita ini akan membuka mata dan hati Anda. Selamat menonton! Hari-hari berlalu dengan cepat setelah Rania dan Dava memutuskan untuk menyembunyikan hubungan mereka. Namun, Rania mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, mudah lelah, dan ada dorongan emosional yang tiba-tiba. Awalnya, ia mengira ini akibat stres dari semua tekanan yang ia alami. Tetapi semakin hari, gejalanya semakin mencolok. Dengan perasaan campur aduk, Rania memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya membuatnya terkejut. Ia hamil. Bagaimana mungkin? Gumamnya. Selama bertahun-tahun menikah, ia dan suaminya tidak pernah dikaruniai anak. Meskipun mereka sudah mencoba berbagai cara. Dan sekarang, setelah hubungan terlarangnya dengan Dava, kehamilan itu akhirnya terjadi. Rania merasa bingung tetapi juga bahagia. Ia tahu ini adalah buah dari hubungannya dengan Dava. Ia memutuskan untuk memberitahu Dava kabar tersebut. Malam itu mereka bertemu di rumah kecil Rania yang biasa digunakan untuk pertemuan rahasia mereka. Wajah Dava tampak gelisah ketika Rania mengungkapkan kabar tersebut. "Dava, aku hamil," katanya dengan suara bergetar. Dava terdiam tidak percaya. "Hamil? Itu anak kita?" tanyanya, setengah berbisik. Rania mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. "Aku tahu ini sulit diterima. Tapi ini kenyataan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Meskipun terkejut, Dava merasa campuran kebahagiaan dan kecemasan. "Kita harus melindungi anak ini, Rania. Apapun yang terjadi." Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suami Rania, Pak Farhan, kembali dari perjalanan bisnisnya lebih awal dari yang direncanakan. Ia tiba-tiba muncul di rumah mereka tanpa memberitahu sebelumnya dan langsung merasakan ada yang tidak beres. Rania berusaha bersikap seperti biasa tetapi perubahan fisiknya mulai terlihat. Farhan mulai mencurigai sesuatu ketika melihat Rania sering mual di pagi hari. "Rania, kau baik-baik saja?" tanya Farhan suatu pagi saat mereka sarapan. Rania berusaha tersenyum. "Aku hanya sedikit tidak enak badan. Mungkin karena terlalu lelah." Namun Farhan tidak mudah percaya. Ia memperhatikan bagaimana Rania sering melamun dan tampak menyembunyikan sesuatu. Sementara itu hubungan Rania dan Dava semakin sulit dijalani. Mereka harus berhati-hati agar tidak ketahuan, terutama karena Farhan semakin sering berada di rumah. Suatu hari ketika Rania sedang berbicara dengan Dava melalui telepon, Farhan tiba-tiba masuk ke ruangan. "Apa yang kau lakukan, Rania? Dengan siapa kau bicara?" tanyanya dengan nada tajam. Rania berusaha tenang. "Aku hanya berbicara dengan rekan kerja. Membahas urusan bisnis." Namun Farhan tidak puas dengan jawabannya. Ia mulai mengawasi Rania dengan lebih cermat, bahkan memeriksa ponselnya ketika ia tidak sedang memegangnya.
Tekanan semakin besar ketika Farhan memutuskan untuk membawa Rania ke dokter kandungan. Kita sudah lama menginginkan anak. Dan aku ingin memastikan kau dan bayi ini sehat, katanya dengan nada penuh kecurigaan. Rania tidak bisa menolak meskipun hatinya diliputi ketakutan. Di klinik dokter memeriksa kandungannya dan memberikan kabar bahwa semuanya baik-baik saja. Namun Farhan tampak semakin gelisah. Dokter, bisa kita lakukan tes DNA prenatal untuk memastikan semuanya sesuai? Tanyanya tiba-tiba. Rania terkejut. Farhan, kenapa kau mengatakan itu? Kau tidak percaya ini anakmu? Farhan menatap Rania tajam. Aku hanya ingin memastikan Rania. Aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Rania dan Dava kini berada di ujung tanduk. Jika hasil tes DNA dilakukan, semuanya akan terbongkar. Rania tahu ia harus mengambil tindakan cepat untuk melindungi dirinya dan Dava. Malam itu, ia menemui Dava di sebuah tempat terpencil. Dengan mata penuh air mata, ia memohon bantuan Dava untuk mencari solusi. Dava, aku tidak tahu harus bagaimana. Jika tes itu dilakukan, Farhan akan tahu segalanya. Dava menggenggam tangan Rania. Kita akan mencari jalan keluar. Rania, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Namun, sebelum mereka bisa membuat rencana, Farhan diam-diam mengikuti Rania malam itu. Dari kejauhan, ia melihat istrinya bersama seorang pemuda yang jauh lebih muda darinya. Amarah dan rasa sakit hati memenuhi dirinya. Aku tahu kau berselingkuh, Rania, gumam Farhan pelan. Tapi aku akan memastikan kalian membayar untuk ini. Hari kelahiran tiba. Rania melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Tangisan bayi itu menggema di ruang persalinan, membawa campuran emosi haru dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Farhan, yang selama ini menyimpan kecurigaan, terdiam saat melihat wajah bayi itu. Ada kehangatan yang tidak bisa ia pungkiri saat menatap darah daging yang ia yakini sebagai miliknya. Setelah kelahiran itu, suasana di rumah mulai berubah. Farhan menjadi lebih tenang dan menerima situasi apa adanya. Suatu malam, ia berbicara dengan Rania di ruang keluarga. Rania, aku tahu semuanya. Aku tahu bayi itu bukan darah dagingku, kata Farhan dengan suara rendah. Rania terkejut dan berusaha menyangkal. Tetapi Farhan melanjutkan, kau tidak perlu menjelaskan apa-apa. Aku sudah tahu sejak lama. Tapi, aku memutuskan untuk menerima semuanya. Yang lebih penting bagi seorang lelaki seperti aku, adalah ada keturunan yang meneruskan nama keluarga. Air mata mengalir di pipi Rania. Farhan, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Farhan menggeleng pelan. Pengampunan itu milik Tuhan, Rania. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku dengan kebencian. Jadi, aku memilih untuk menerima anak itu. Dan aku ingin kau menjalani hidupmu dengan bahagia. Aku tidak akan menghukum pemuda itu. Farhan, dalam kebijaksanaannya yang mengejutkan, memanggil Dava ke rumahnya. Suasana penuh ketegangan saat Dava duduk di hadapan pria yang ia tahu telah ia khianati. Dava, kata Farhan dengan nada serius. Aku tahu kau mungkin merasa bersalah. Tapi aku tidak akan menghakimimu. Aku hanya ingin memberimu kesempatan untuk memperbaiki hidupmu. Dava menundukkan kepala. Pak, saya siap menerima konsekuensi apapun. Petik 2. Farhan menghela napas panjang. Aku tidak akan menghancurkan masa depanmu. Sebaliknya, aku ingin kau melanjutkan kuliahmu. Aku sudah berbicara dengan seorang kenalanku. Dan mereka akan memberimu beasiswa. Kau harus menjadi seseorang yang bisa membanggakan anak ini suatu hari nanti.
Dava tertegun. Ia tidak percaya pria yang telah ia sakiti justru memberinya jalan untuk meraih mimpinya. Dengan mata berkaca-kaca, ia hanya bisa berkata, "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Anda." Setelah beberapa bulan, kehidupan mereka mulai menemukan keseimbangan. Dava melanjutkan kuliahnya di kota lain. Tetapi ia tetap sering mengunjungi rumah Rania untuk melihat anak mereka. Hubungannya dengan Farhan, yang awalnya canggung, perlahan berubah menjadi saling menghormati. Rania pun mulai merasa tenang dengan situasi yang ada. Namun, ia tidak bisa menepis rasa bersalahnya terhadap Farhan. Ia tahu Farhan telah mengorbankan banyak hal demi menjaga keharmonisan keluarga mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Farhan jatuh pingsan di ruang kerja. Rania membawanya ke rumah sakit dengan panik. Dan hasil pemeriksaan dokter mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Farhan menderita penyakit langka, amyotrophic lateral sclerosis, ALS. Penyakit ini perlahan-lahan akan melumpuhkan tubuhnya hingga ia tidak bisa bergerak sama sekali. Dokter memperkirakan Farhan hanya memiliki waktu beberapa tahun untuk hidup. Mendengar kabar ini, Rania merasa dunia runtuh. Ia menangis di samping tempat tidur Farhan. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" tanyanya dengan suara bergetar. Farhan tersenyum lemah. "Aku tidak ingin membebanimu, tapi aku tahu waktuku tidak banyak. Itu sebabnya aku ingin memastikan kalian semua bahagia sebelum aku pergi." Farhan mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Ia mengurus dokumen hukum untuk memastikan anak Rania dan Dava akan mendapatkan warisannya. Ia juga mendukung Dava sepenuhnya dalam pendidikannya. Sementara itu, Rania merawat Farhan dengan penuh kasih sayang. Ia bertekad untuk membuat sisa hidup suaminya penuh dengan kebahagiaan. Meskipun hatinya diliputi rasa bersalah, Dava, yang mengetahui kondisi Farhan, merasa semakin termotivasi untuk membuktikan dirinya. Ia belajar dengan keras dan berhasil meraih prestasi di perguruan tinggi. Beberapa tahun kemudian, Farhan akhirnya menyerah pada penyakitnya. Ia meninggal dunia dengan damai di rumah, dikelilingi oleh orang-orang yang ia cintai. Setelah kepergian Farhan, Dava kembali ke rumah untuk membantu Rania membesarkan anak mereka. Meskipun hubungan mereka tidak lagi seperti dulu, ada rasa saling menghormati yang mendalam di antara mereka. Dava akhirnya lulus dengan gelar yang membanggakan dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Ia bertekad untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya dan menjaga warisan yang ditinggalkan oleh Farhan. Setelah kepergian Farhan, Rania merasa hidupnya kehilangan arah. Meskipun ia kini memiliki seorang anak yang ia sayangi, dan Dava sering mengunjungi mereka untuk memastikan semuanya berjalan baik, ada sesuatu di dalam dirinya yang terus bergolak. Rania, di usianya yang memasuki kepala 4, masih memiliki daya tarik yang luar biasa. Tubuhnya tetap terawat, wajahnya penuh pesona, dan aura keibuannya membuat banyak pria memandangnya dengan kekaguman. Namun, di balik kesempurnaan itu, Rania menyimpan hasrat yang tak pernah padam. Kehidupan seksual yang sempat ia rasakan bersama Dava dulu terus menghantui pikirannya. Malam-malamnya penuh mimpi yang membuatnya terbangun dengan jantung berdebar. Ia tahu bahwa hasrat ini, jika dibiarkan, bisa membawanya kembali ke jalur yang penuh dosa. Suatu hari, Rania memutuskan untuk mencoba menenangkan pikirannya dengan kembali bekerja di sebuah butik mewah di kota. Butik itu sering dikunjungi oleh kalangan pria mapan yang ingin membelikan hadiah untuk pasangan mereka. Di tempat itu, Rania bertemu dengan seorang pria bernama Arman. Seorang pengusaha muda berusia 35 tahun.
Arman terpesona oleh keanggunan Rania. Setiap kali ia datang ke butik, pandangannya selalu terpaku pada wanita itu. "Kak Rania, kau terlihat berbeda dari wanita lain di sini," katanya suatu hari, dengan senyum yang penuh arti. Awalnya, Rania mencoba menjaga jarak. Ia tahu perbedaan usia mereka dan tidak ingin terjebak dalam hubungan yang bisa membuatnya terpuruk lagi. Namun, Arman tidak menyerah. Ia terus menunjukkan perhatian, mengirim bunga, dan mengajaknya makan malam. Hingga pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Arman mengantar Rania pulang. Di depan pintu rumahnya, Rania akhirnya menyerah pada perasaan yang telah ia pendam. Ciuman mereka di bawah derasnya hujan menjadi awal dari sesuatu yang baru. Hubungan Rania dan Arman semakin dalam. Setiap kali mereka bersama, gairah yang membara di antara mereka terasa tak tertahankan. Rania merasa hidup kembali, seperti seorang wanita muda yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Arman memujanya dengan cara yang membuatnya merasa diinginkan dan dicintai. Namun, hubungan ini tidak berlangsung tanpa hambatan. Lingkungan sekitar mulai bergosip tentang kedekatan Rania dengan pria muda. Bahkan Dava, yang kini telah menyelesaikan kuliahnya dan sering mengunjungi Rania untuk melihat anak mereka, mulai curiga. "Kak Rania," kata Dava suatu malam saat mereka sedang duduk bersama, "apa kau sedang dekat dengan seseorang?" Rania terdiam. Ia tahu Dava tidak berhak mengatur hidupnya. Tetapi ia juga tidak ingin membuat pemuda itu kecewa. "Dava, aku hanya mencoba menjalani hidupku. Aku sudah kehilangan banyak hal. Dan aku hanya ingin merasa bahagia." Dava tidak menjawab. Namun, dari ekspresinya, Rania tahu bahwa pemuda itu merasa terganggu. Suatu hari, Dava memutuskan untuk berbicara langsung dengan Arman. Ia menemuinya di sebuah kafe dan tanpa basa-basi berkata, "Aku tahu kau dekat dengan Rania. Aku hanya ingin memastikan kau tidak mempermainkan dia." Petik 2. Arman tersenyum santai. "Aku mencintai Rania. Usia atau masa lalunya tidak masalah bagiku. Yang penting, aku bisa membuatnya bahagia." Dava masih merasa skeptis. "Kalau begitu, buktikan. Jangan hanya bicara." Arman mengangguk. "Aku akan buktikan. Dava, kau akan melihatnya sendiri." Hubungan Rania dan Arman terus berkembang. Tetapi masalah mulai muncul ketika masa lalu Rania dengan Dava kembali menghantui mereka. Salah satu kerabat Farhan menemukan bukti hubungan terlarang mereka dan mulai menyebarkan desas-desus. Gosip itu membuat Rania terpojok. Ia merasa hidupnya kembali dihakimi oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan Arman mulai mempertanyakan beberapa hal tentang masa lalunya. "Rania, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Tapi aku butuh kau jujur padaku. Apa hubunganmu dengan Dava lebih dari sekadar adik kakak?" tanya Arman. Rania merasa hancur. Ia tahu ini adalah saatnya untuk jujur. Tetapi ia juga tahu kejujurannya bisa menghancurkan segalanya. Desas-desus tentang hubungan Rania dan Dava semakin tak terbendung. Lingkungan mereka terus membicarakan masa lalu, gosip tentang anak yang mereka miliki, dan hubungan yang kini terlihat semakin dekat. Arman, yang sebelumnya ingin membuktikan cintanya pada Rania, mulai mundur setelah mengetahui kebenaran bahwa anak Rania adalah hasil hubungan terlarangnya dengan Dava. "Aku mencintaimu, Rania," kata Arman suatu malam. "Tapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Ada hal-hal yang terlalu sulit untuk aku terima." Kata-kata itu membuat Rania terpukul. Namun, di balik rasa sakitnya, ia menyadari satu hal. Selama ini, hanya Dava yang benar-benar mengerti dirinya, menerima seluruh kekurangannya, dan mencintainya tanpa syarat.
Dava, yang selalu menahan perasaannya demi kebahagiaan Rania, akhirnya memberanikan diri untuk mengambil langkah besar. Kak Rania, aku tahu apa yang akan aku katakan ini sulit diterima oleh banyak orang. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku mencintaimu. Aku ingin kita berhenti sembunyi-sembunyi. Kalau kau mau, aku siap menikahimu dan membesarkan anak kita bersama. Rania, yang selama ini dihantui rasa bersalah, akhirnya mengangguk. Ia tahu bahwa keputusannya akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Tetapi ia lelah hidup dalam bayang-bayang dosa dan ketakutan. Kalau ini adalah jalan yang benar untuk kita dan anak kita, aku akan menerima, jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Pernikahan Dava dan Rania berlangsung sederhana namun penuh emosi. Hanya beberapa orang terdekat yang hadir, termasuk anak mereka yang kini sudah mulai memahami situasi keluarganya. Meski masyarakat sekitar masih memandang mereka dengan tatapan penuh kritik, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, Rania menangis dalam pelukan Dava. Aku tahu aku telah banyak melakukan kesalahan. Tapi terima kasih karena selalu ada untukku. Aku harap kita bisa memulai segalanya dari awal. Dava hanya tersenyum dan mengecup keningnya. Kita akan melewati semuanya bersama. Kak, aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Yang penting, kita bahagia. Hubungan mereka berjalan penuh tantangan. Tetapi cinta dan komitmen mereka yang kuat membantu mereka mengatasi setiap rintangan. Dava akhirnya menyelesaikan kuliahnya dengan cemerlang. Dan ia berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik. Rania, meski usianya terus bertambah, tetap menjadi wanita yang penuh pesona dan kebijaksanaan. Membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, cerita ini bukan hanya tentang cinta terlarang yang menemukan jalan. Ini adalah pengingat bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang ideal. Terkadang, cinta adalah tentang keberanian untuk mengakui kesalahan, memperbaiki masa lalu, dan memulai segalanya dari awal. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu, bertanggung jawab atas tindakan kita, dan berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar kami terus semangat menghadirkan cerita-cerita penuh emosi dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.